Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifki Anas dari Program Studi Pendidikan IPA semester 5 Universitas Pancasakti Tegal. Nah, di sini saya akan membahas tentang review artikel jurnal bioteknologi di bidang energi. Untuk judul jurnalnya yaitu Pendekatan Integrasi Proses Pencernaan Anaerobik dan Fermentasi Menuju Produksi Biogas dan Bioetanol dengan Nol Limbah. Titik 2 Teknis. Untuk nama jurnalnya, Jurnal Dasar-Dasar Energi Terbarukan dan Aplikasinya. Untuk volumenya, volume 7 edisi 6. Untuk tahun terbitnya, bulan Januari 2017. Untuk penulisnya, penulis pertama ada Al-Refai, penulis dua ada Ben Yaunis, dan penulis ketiga ada Stokes. Selanjutnya ada pendahuluan. Seperti diketahui, AT adalah salah satu proses konversi biologis biomasa menjadi biofuel yang paling efektif. Hasil akhir dari pencernaan anaerobik adalah biogas dan dua produk sampingan. Dua produk sampingan itu ada digestat cair kaya nutrisi dan digestat padat kaya serat. Diketahui juga bahwa bahan organik tidak sepenuhnya terdegradasi selama pencernaan anaerobik. Misalnya, mikroba anaerobik hanya dapat mengubah sekitar 40-60% karbon menjadi metana dalam pencernaan anaerobik kotoran hewan. Sisa karbon tetap berada dalam digestat sebagai selulosa, hemiselulosa, lignin, dan protein pengganti. Pembangunan berkelanjutan, proses AD pada dasarnya bergantung pada kemampuan menangani kelebihan digestat yang dihasilkan. Penanganan digestat yang tidak tepat akan menyebabkan masalah lingkungan yang serius. Oleh karena itu, dan untuk memanfaatkan digestat secara penuh dan mengubahnya menjadi produk berbasis bio bernilai tinggi yang bermanfaat, ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan proses biorefining baru. Beberapa penelitian terkini telah difokuskan pada pengembangan sistem terpadu yang mencakup proses pencernaan anaerobik dan proses fermentasi untuk mengubah berbagai bahan baku menjadi biofuel dan produk berbasis bio bernilai tinggi. Selanjutnya ada tujuan dan sumber data. Tujuan penelitian untuk memberikan ringkasan deskripsi pendekatan integrasi AD dan proses fermentasi untuk menghasilkan biogas dan bioetanol yang dapat digunakan dalam banyak aplikasi dan menghasilkan nol limbah. Untuk sumber datanya bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya ada pencernaan anaerobik atau disebut dengan AD. Proses pencernaan anaerobik merupakan proses konversi biologis biomasa menjadi biofuel. Proses ini telah digunakan secara luas dalam mengkonversi beberapa jenis biomasa seperti bahan lignoselulosa. Proses ini memecah bahan organik oleh mikroorganisme di lingkungan yang kekurangan oksigen untuk menghasilkan biogas. Secara umum, proses AD berlangsung melalui 4 tahap utama, yaitu prapengolahan, pencernaan limbah, pemulihan gas atau peningkatan gas, dan pengolahan residu. Proses ini mirip dengan apa yang terjadi secara alami pada lumpur organik yang terurai di dasar rawa atau di tempat buangan akhir. Proses penguraian terjadi dalam 4 tahap, yaitu hidrolisis atau pencairan, asidogenesis, asetogenesis, dan metanogenesis. Nah, teman-teman bisa lihat itu ya, gambar di samping sebelah kiri itu ada gambar langkah-langkah dekomposisi AD. Gambar 1 mengilustrasikan proses penguraian. Dalam proses pencernaan, substrat harus melalui semua tahap ini, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Hidrolisis merupakan langkah pertama. Pada langkah ini, mikroorganisme memecah substrat organik partikulat menjadi monomer dan polimer cair. Jika substrat organik berupa protein, karbohidrat, dan lemak, maka substrat tersebut akan diubah oleh mikroorganisme menjadi asam amino, monosakarida, dan asam lemak. Monomer terlarut yang dihasilkan pada langkah pertama akan dipecah lebih lanjut oleh bakteri asidogenik menjadi senyawa organik berikut, yaitu ada asam volatil rantai pendek, keton, metanol, alkohol, hidrogen,
dan karbon dioksida. Sementara itu, digestat yang dihasilkan hadir dalam aliran padat dan cair yang dapat dipisahkan satu sama lain, dan selanjutnya digunakan dalam beberapa aplikasi. Digestat cair umumnya digunakan dalam pertanian sebagai pupuk. Sementara itu, residu padat dapat dikomposkan, digunakan untuk alas hidrosapi perah atau diaplikasikan langsung ke lahan pertanian. Residu padat juga dapat digunakan untuk menghasilkan produk berbasis bio bernilai tinggi melalui konsep biorefinery, yaitu bioetanol. Seperti proses konversi lainnya, AT memiliki beberapa kelemahan seperti stabilitas operasionalnya yang buruk sehingga tidak dikomersialkan secara luas. Kelemahan lain yang terkait dengan AT jika diaplikasikan secara luas adalah penanganan digestat yang tidak tepat. Kelemahan tersebut dapat membuat AT berkurang menarik dan menyebabkan beberapa masalah lingkungan yang serius. Selanjutnya ada biogas. Biogas yang diproduksi dari AT merupakan biofuel yang menjanjikan. Biogas terdiri dari berbagai gas dalam jumlah yang berbeda. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, komposisi biogas bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Biogas sangat mirip dengan komposisi gas TPA tetapi berbeda dari gas alam. Oleh karena itu, biogas berpotensi menjadi alternatif yang signifikan untuk gas alam dan dapat digunakan di semua peralatan gas alam. Biogas memiliki banyak kegunaan seperti pemanas, CHP, sel bahan bakar, dan bahan bakar untuk kendaraan. Biogas yang diproduksi dari AT mengandung sedikit jejak berbagai pengontor seperti hidrogen sulfida atau H2S, anomia, oksigen atau O2, dan nitrogen atau N2. Oleh karena itu, dan untuk menghindari korosi dan keausan mekanis pada peralatan, biogas harus ditingkatkan sebelum menggunakannya. Namun, ada sejumlah teknologi yang tersedia untuk membersihkan kontaminan dan meningkatkan kualitas gas yang diperlukan. Misalnya, teknologi penghilangan karbon dioksida, penghilangan hidrogen sulfida, dan penghilangan siloksan. Selain peningkatan biogas, biogas dapat disuntikan ke jaringan gas atau digunakan sebagai bahan bakar transportasi pada kendaraan bermotor, berbahan bakar gas alam terkompresi atau disebut dengan CNG. Produk akhir secara praktis mirip dengan gas alam, dapat dicampur sebagai gas bioalam atau terjual terpisah. Selanjutnya ada bioetanol. Bioetanol atau etil alkohol atau C25OH merupakan salah satu biofuel yang menjanjikan. Bioetanol merupakan alternatif ramah lingkungan untuk bahan bakar fosil dan dapat digunakan sebagai pengganti bensin untuk kendaraan angkutan jalan raya. Selain itu, biofuel ini berbentuk cair, tidak berwarna, terbarukan, berkelanjutan, biodegradabel, memiliki toksisitas rendah, dan hanya menimbulkan sedikit pencemaran lingkungan jika tumpah. Etanol industri pada dasarnya diproduksi secara petrokimia melalui hidrasi etilena yang dikatalisis oleh asam. Sebagian besar bioetanol digunakan sebagai biofuel. Bioetanol tersebut yang digunakan dalam alkohol. Minuman juga biasanya diproduksi melalui proses fermentasi di mana spesies ragi tertentu seperti Saccharomyces cerevisiae atau bakteri seperti Pseudomonas mobilis memetabolisme gula dalam keadaan kekurangan oksigen untuk menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Selanjutnya, sifat dan kegunaan bioetanol. Bioetanol memiliki angka oktan yang tinggi, panas penguapan yang tinggi, dan tekanan uap yang rendah. Oleh karena itu, bioetanol dapat menjadi alternatif bahan bakar yang bersih, terbarukan, dan ramah lingkungan untuk menggantikan bensin, dan dapat juga menggantikannya dalam mesin pembakaran internal. Bioetanol memiliki beberapa sifat yang menguntungkan, seperti dapat dengan mudah bercampur dan digunakan sebagai bagian teroksigenasi dalam bensin untuk emisi yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, bioetanol saat ini berada pada posisi yang lebih baik daripada biodiesel karena beberapa faktor seperti keberlanjutan lingkungan yang lebih tinggi dari bahan baku yang diperolehnya,
lebih baik dalam mitigasi emisi atau disebut dengan GRK, biaya produksi yang lebih rendah, dan evolusi masa depan yang lebih menguntungkan. Selanjutnya ada produksi bioetanol. Produksi bioetanol dari makanan yang dapat dimakan mengandung gula dan pati jauh lebih mudah daripada produksinya dari LCB. Biaya sumber-sumber ini, masalah lingkungan, dan perdebatan tentang penggunaan makanan yang dapat dimakan atau generasi biofuel pertama adalah alasan yang membuat produksi bioetanol dari sumber yang dapat dimakan kurang menarik. Oleh karena itu, banyak minat yang tumbuh akhir-akhir ini di kalangan peneliti dan lainnya dalam memproduksinya dari LCB. Alasan lain juga telah menarik perhatian terhadap biomasa lignoselulosa, seperti mereka sebagian besar merupakan bahan limbah, melimpah, memiliki biaya rendah dan stabil, mengandung karbohidrat tinggi, dan tidak kompetitif dengan rantai makanan. Selain itu, produksi bioetanol dari LCB berkontribusi dalam mengurangi polusi lingkungan karena emisi gas rumah kaca bersihnya rendah atau tidak signifikan. Namun, banyak penelitian telah dilakukan untuk menyelidiki produksi bioetanol dari berbagai sumber daya terbarukan seperti limbah biomasa yang berasal dari lignoselulosa dan pati, seperti limbah padat kota, limbah industri, atau limbah kertas atau residu kopi, kotoran ternak, dan limbah pertanian atau biomasa kayu dan residu tanaman pertanian. Selain itu, banyak penelitian di seluruh dunia telah menyelidiki produksi bioetanol dari berbagai jenis limbah buah. Biasanya, sejumlah besar buah dibuang saat panen dan selama pemasaran karena beberapa masalah yang membuatnya tidak layak untuk dikonsumsi manusia. Misalnya, kualitas rendah atau penampilan fisik yang tidak dapat diterima. Pada tahun 2013 telah dilakukan penelitian mengenai produksi etanol dari berbagai limbah buah dengan menggunakan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Dalam penelitian ini, limbah buah-buahan berikut ini digunakan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol seperti apel, pisang, pepaya, dan anggur. Selanjutnya ada diskusi. Salah satu kelemahan utama yang dapat meminimalkan penggunaan dan efektivitas proses AD adalah penanganan digestat yang tidak tepat. Kelemahan ini akan menimbulkan masalah lingkungan yang serius. Oleh karena itu, tuntutan untuk menemukan cara yang tepat untuk membuang digestat menjadi sangat penting. Jumlah digestat yang dihasilkan akan sangat besar jika AD diterapkan secara lebih luas. Itu akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan nilai industri produksi biofuel. Selain itu, sejumlah penelitian tentang pengembangan pendekatan integrasi baru-baru ini memanfaatkan biogas yang dihasilkan dari AD untuk menggerakkan proses fermentasi guna mengembangkan proses yang menghasilkan energi positif. Namun, pendekatan ini masih baru dan memerlukan penelitian dan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas pendekatan dan memperbaiki sifat-sifat bioproduk yang dihasilkan. Selanjutnya, kesimpulan. Sebagai biofuel cair, bioetanol merupakan sumber energi yang menjanjikan, ramah lingkungan, dan alternatif yang baik untuk bahan bakar fosil. Pendekatan integrasi untuk memproduksi biofuel dan produk berbasis bio bernilai tinggi dari digestat padat hasil pencernaan anaerobik sebagai bahan baku merupakan pendekatan yang relatif baru. Pendekatan ini secara signifikan membantu mengurangi masalah produksi digestat dalam jumlah besar yang terkait dengan pencernaan anaerobik atau AD ketika diterapkan dalam skala besar. Selain itu, pendekatan ini memberikan kontribusi besar untuk mengurangi atau menghasilkan nol limbah, memanfaatkan biomasa sepenuhnya dan menghasilkan biofuel dan produk berbasis bio bernilai tinggi. Namun, pendekatan integrasi ini masih memerlukan lebih banyak penelitian mengenai beberapa aspek seperti teknik praperlakuan, analisis ekonomi, dan lain-lain. Untuk studi mendatang, disarankan untuk melakukan penyelidikan produksi bioproduk lain seperti bio, biodiesel dan bioplastik dari digestat AD. Yang terakhir ada saran. Saran yang pertama, pertimbangkan untuk menyertakan lebih banyak variasi dalam kondisi praperlakuan, seperti suhu dan waktu retensi,
untuk mengeksplorasi dampaknya terhadap efisiensi konvensi. Ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang optimalisasi proses. Saran yang kedua, disarankan untuk menambahkan studi kasus dari aplikasi nyata di lapangan yang menggunakan pendekatan ini. Ini akan membantu menunjukkan relevansi praktis dan potensi komersial dari penelitian. Saran yang ketiga, disarankan untuk mendiskusikan lebih lanjut tentang dampak lingkungan dari proses ini, termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca dan pengelolaan limbah. Ini akan menambah nilai bagi pembaca yang tertarik pada keberlanjutan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.